kumpul itu selimut saya itu ditarik. Oh, jadi Ditarik itu saya kaget toh. Kaget terus ada penamaan tinggi besar pakai jubah. Itu wujudnya serem. Pendek kayak orang apa? cebol. Kayak orang cebol itu loh. Tapi orangnya besar, rambutnya gimbal. Terus setelah itu saya pindah tidur di pas depan pintu, tidur di situ mau diinjak genderuwo. Halo penonton setia Gudut Mistis, kita berjumpa lagi di podcast horor, podcast misteri, dan podcast pengalaman-pengalaman hantu ya tentunya. Dan sebelum kita mulai, ini siapa tamu kita hari ini. Jika kalian baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di subscribe. Dan nanti kalau teman-teman tertarik dengan konten-konten saya, silahkan ditinggalkan like juga ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita perkenalan dengan tamu kita. Dengan Pak, Sugi. Mas, Om, Mbah Sugi. Oh, Sugi gitu. Pak Sugi gitu Iya. ya. Nah, Pak Sugi. Nah, Pak Sugi ini dia punya pengalaman cukup banyak katanya ya. Cukup banyak tentang bertemu istilahnya roh halus atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan gaib gitu nih. Bener nggih, Pak? Iya, betul. Nah, gimana kalau kita langsung aja mendengarkan pengalamannya nih, Pak? Oke, Pak Sugi ini sebelum dimulai pekerjaan biasanya sehari-hari ngapain, Pak? Nyarikan Cari kan di sungai ya? di sungai. Di sungai. Berarti ini kemungkinan nanti ceritanya akan berkaitan dengan sungai, teman-teman ya. Oke. Monggo, Pak Sugi ini boleh diceritakan 1, 2, atau mungkin 3 pengalaman tentang yang bertemu hal-hal gaib seperti itu, Pak. Tuh pas saya dulu di Sendang Jati Ningsih itu bertiga sama kakak saya sama saudara saya jalan lalu sampai di jembatan apa itu saya ketiduran, terus saya dibangunin itu mirip kakak saya, terus saya tanya itu diem aja, terus jalan bersama-sama, saya tanyain diem aja langsung menghilang di itu pohon bambu. Pohon bambu. Jadi ceritanya itu mau menjala. Itu siang atau malam? Jam berapa kira-kira? Jam 2-an. Jam 2 pagi berarti nggih, hampir pagi. Berarti yang datang yang nyarikan bertiga. Tapi yang anunya mau pindah tapi nggak ngomong saya gitu. Bilang saya. Jadi Pak Sugi tidur, yang 2 kakaknya Pak Sugi ke air gitu. Terus ada penamaan lagi sebelah saya itu ada pocong. Gimana ini? Ini kayaknya menarik ini. Di sebelah pocong biasanya orang kaget. Nah, ini gimana ada pocong ceritanya? di dekat perengan jembatannya Pak itu ada pocong. Itu cuma diem aja. Lalu terus menghilang. Itu ceritanya lagi ngapain itu? Itu di bawah jembatan. Di bawah jembatan. Lagi berdiri. Pak Suginya lagi ngapain? Lagi duduk aja. Sambil mancing, sambil rokok. Yang jalan itu sambil beristirahat loh. Jadi lagi istirahat, tiba-tiba ada pocongnya. Ada pocong di dekatnya. Itu sebelum nongol atau sebelum muncul pocongnya itu ada tanda-tandanya nggak ada ya, tiba-tiba muncul di sebelahnya. Itu kelihatan wajahnya? Cuma dibungkus kok kelihatan pocong aja. Nggak sempat lihat begitu? Ya lihat tapi nggak rupanya wajahnya ya kelihatan loh. Soalnya kan biasanya kalau pocong itu digambarkan wajahnya yang hancur, busuk atau itu nggak terlihat ya. Ada aromanya? Aromanya biasa aja. Jadi nggak ada aromanya terlihat bau busuk gitu. Bau busuk.
Jadi sebelum muncul nggak ada aroma, tiba-tiba muncul busuk. Wah, ini sudah 2 pengalaman ini cukup menarik ini teman-teman. Ya. Pertama kita kupas dulu yang pertama tadi yang dia dibangunkan sama Ya, genderuwo. Wah, ini serem ini. Nah itu waktu dibangunkan, itu posisinya Pak Sugi itu tiduran di apa? Gitu? Tiduran di batu. Di batu, bebatuan gitu, pakai alas? Enggak pakai alas, di pinggiran telaga. Di pinggiran sungai gitu ya. Ya, sungai. Itu ceritanya ngantuk atau gimana kok tidur? Ngantuk, capek. Terus dibangunkan, bukan kakaknya gitu yang bangunin ya? Terus jalan bareng-bareng sama-sama, tak tanyain di aja gitu. Lalu udah sampai jauh, dia tuh nyebrang langsung hilang, lap-lap. Jalannya lebih cepat nih. Lap gitu. Oke, itu setelah dibangunkan ada perasaan aneh nggak itu? Ini kok ada kayak bukan kakak saya atau gimana gitu? Ya pertama itu biasa aja. Tapi nanyain itu dia itu bener bangun pindah lagi ke Kali Pusung gitu. Kali Pusung dekat Sendang gitu. Betul, orangnya itu emang pindah dari situ. Suaranya juga mirip. Berarti komplit mirip semua ya? Komplit. Cuman saat itu tahu nggak keberadaan? Pas anune itu baru terasa, wah itu bukan manusia gitu. Saat perginya jauh itu loh. Baru terasa, baru sadar. Gitu. Nah itu saat tahu nggak keberadaan kakaknya Pak Sugi ini ketika yang asli ya, ketika Pak Sugi lagi jalan itu? Tahunnya itu pas lagi dia pulang. Lagi pulangnya? Pulangnya baru ditanyain kok malah pulang duluan gitu. Tadi aku dilihatin gini-gini gitu. Jadi sudah ketemu di rumah? Dia itu padahal pakaiannya saya bawa deket saya, pakaiannya semuanya kan di Kaliprogo telanjang gitu loh. Biar nggak kedinginan, jalan ke air itu. Nah, dia tuh pulang ya telanjang, cuma pakai jala ditutupin gitu. Jadi yang nyampe rumah duluan Pak Sugi atau kakaknya? Saya dulu. Terus pulang? Dia pulangnya subuh. Jadi Pak Sugi setelah dibangunkan itu pulang langsung, apa pindah ke tadi mana Pusung itu? Sebentar langsung pulang ya, Bang. Jadi nggak ikut nyari? Nggak ikut, langsung pulang. Pas di Pusungnya nggak ketemu kakaknya yang asli? Saya nggak cari ke Pusungnya, lalu terus setelah itu saya pulang ya. Gitu. Jadi menarik ya. Apakah teman-teman pernah punya pengalaman yang sama ini ya? Jadi makhluk halus yang menyerupai mungkin saudara atau kenalan atau mungkin orang tua itu ya. Seperti di podcast sebelumnya, 2 podcast sebelumnya itu kan juga ada yang di Gondol WW Gombel. Nah, itu kan menyerupai orang tuanya katanya. Kalau teman-teman belum nonton silahkan tonton videonya ya. Terus kita lanjut lagi di pengalamannya Pak Sugi. Tadi yang pocong tadi, ini juga menarik untuk dikupas. Itu kainnya seperti yang digambarkan oleh orang-orang itu enggak sih? Kepalanya itu ditali terus putih semua. Ya mirip Pak. Berarti ya memang kayak gitu ya, kayak ya kalau kita lihat orang mau dimakamkan gitu ya. Mirip itu pocong. Itu talinya utuh semua. Utuh. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri dong. Langsung menghilang. Nggak bersuara. Nggak, langsung menghilang. Saat itu kaget. Ya kaget. Untung nggak nyemplung ya. Nih sudah 2 ini 2 ini sudah makhluk yang berbeda ya, genderuwo itu tadi sama pocong. Apakah ada makhluk lain yang pernah ditemui oleh Pak Sugi ini? Pernah nggak Pak? Ketemu selain 2 tadi, genderuwo, pocong? Ada, pernah ya, itu di bawah jembatannya Pak yang sebelah apa? Timur. Sebelah timur, paling timur. Oke, berarti yang di daerah Sleman ya. Itu saya pas nunggu jaring itu kan saya tidur di
bawah jembatan, ketiduran nunggu pagi. Apa? Itu selimut saya itu ditarik. Oh, jadi ditarik itu saya kaget kaget terus ada penamaan tinggi besar pakai jubah putih. Tapi saya lihat cuma sampai di pundak itu. Enggak sampai ke atas, langsung menghilang. Jadi itu juga lagi tidur juga situasinya. Lagi tidur nungguin jala gitu nih. Lagi jaring gitu. Oh, jaring. Tidur di semenan gitu ya. Pakai selimut terus ditarik. Itu langsung ditarik gitu. Waktu nariknya itu dia jongkok atau cuman berdiri aja gini tapi jatuh sendiri selimutnya? Berdiri, orangnya berdiri. Tinggi besar, kira-kira besarnya seberapa? Wah, setiang jembatan itu ya. Gede banget. Gede banget. Kira-kira berapa meter ya itu? Ya, berapa jembatan meter ya? Itu 10 meteran ya? Oh, gede kayak gini. Tapi putih. Ini makhluk apa lagi? Itu digolongkan apa? Menurut Pak Sugi itu penampakan apa itu? Oke, saya yang penunggu situ ya. Penunggu situ. Jadi nggak bisa digolongkan misalnya kuntilanak atau wewe. Kata orang-orang itu namanya itu Mbah Jenggot gitu. Mbah Jenggot. Katanya orang-orang yang pernah dilihatin juga. Mbah Jenggot. Ini pernah lihat komplitnya Mbah Jenggot nggak? Karena kan tadi cuma sampai pundak sini. Tapi saya belum pernah ya. Belum pernah, cuma sampai netok. Kepalanya nggak kelihatan. Cuman dari perawaannya itu Mbah Jenggot gitu. Iya. Terus setelah itu dapat ikan nggak tuh kalau kayak gitu? Malah dapat banyak. Oh, malah dapat banyak. Biasanya dijawab itu loh, suruh bantu gitu loh. Gitu. Jadi malah dia membantu kita untuk ini. Oh, istilahnya kita kula nuwun gitu ya. Cari rezeki gitu. Tuh teman-teman, kalau kalian pencari ikan, biasanya ini kan lagi musim orang mancing nih di seluruh Indonesia bahkan mungkin luar negeri. Nah, kalau kalian ke tempat-tempat spot mancing favorit di alam ya, bukan di istilahnya blumbang kolam. Nah, itu kayaknya minta izin dulu gitu lebih ini. Lebih bagus. Yang penting nggak usah takut. Gitu. Nah, ini pengalaman dari orangnya langsung yang pernah ketemu berbagai macam di sungai yang sama loh teman-teman ya. Cuman beda titik ya. Tapi yang di jembatan itu ketemu 2 kali. Apa pernah ada yang lain lagi malah? Terus di sebelah sana itu ada apa? Sebelah sana itu selatan tuh ada kayak ayam. Piak-piak gitu loh, anak-anak ayam piak-piak gitu loh. Suaranya saya piak-piak, saya cariin nggak ada. Itu katanya orang-orang itu genderuwo, kuntilanak atau genderuwo gitu yang ada di situ. Oh gitu. Wah, ini kayaknya menarik nih buat dikupas lagi nih. Sebelum dilanjut, kopinya diminum. Sampai lupa, terlalu kayaknya seru nih teman-teman ya. Nah itu waktu dengar suara itu pas apa itu? Ya pas di situ juga di jembatan. Jadi setelah ketemu Mbah Jenggot, terus dengar suara itu. Dari arah selatan, berarti dari selatan di kebun itu. Yang tapi saya cari-cari nggak ada. Nah, kalau teman-teman pernah melewati Jalan Godean Yogyakarta ya teman-teman, kilometer 18 perbatasan Sleman dan Kulon Progo, jembatan Ngapak, bukan Bantar ya. Kalau Bantar selatan, ini Ngapak yang utara. Nah, disitulah lokasi tempat Pak Sugi ini ketemu makhluk halus tadi dan ada Mbah Jenggotnya. Pernah ada cerita nggak Mbah Jenggot ini mengganggu orang sampai istilahnya fatal gitu? Kayak kan ini jembatan nih, artinya kan banyak kendaraan. Nah, itu pernah nggak orang jadi kecelakaan di situ gara-gara Mbah Jenggot ini? Kalau itu enggak ya, nggak ada. Yang biasanya yang ada kecelakaan itu di sebelah barat jembatan. Itu nih kata orang-orang itu ada orang yang nyebrang gitu loh, nggak tahunya dia menghindar langsung jatuh. Oh gitu.
Tapi ini hantunya udah beda lagi. Beda lagi. Mungkin bukan kekuasaannya Mbah Jenggot kalau Kulon Progo. Oh, seperti itu. Ya, ini sudah ada beberapa cerita yang menarik. Mungkin di tempat lain selain di sungai. Pernah nggak, Pak? Di sungai semuanya. Ya di rumah pernah. Oh, di rumah. Ini beda lagi itu. Pas saya lagi cari itu loh, bekicot itu. Itu di dekat tempatnya Mbah Samudi di belakangnya. Nah, itu aku nyari-nyari itu biasa aja. Tapi setelah pulang itu malamnya itu saya langsung dibangunin, diudak-udak gitu. Itu wujudnya serem, pendek, kayak orang apa? Cebol. Kayak orang cebol itu loh. Tapi orangnya besar, rambutnya gimbal, mukanya serem. Ada siungnya. Ada, lah tapi langsung menghilang ya. Saya lihat langsung tak cari nggak ada. Pernah dicari tahu nggak itu siapa? Itu tinggalnya di sebelah dekatnya Pak Desa Mudi. Di kebun ya. Di kebun. Dia memang penunggu situ. Penunggu situ. Ngikut pulang setelah cari bekicot. Nah ini beda lagi pendek. Itu kalau orang-orang bilang makhluk apa ya kan namanya? Ya nggak tahu ya. Kayaknya ini baru, biasanya kalau pas rambut mau tanyain hilang ya. Iya. Biasanya ya kalau rambut panjang, badannya besar, gendruwo. Itu ini pendek, cebol. Sekecil apa itu orangnya? Kayak pendek kayak orang cebol tapi kepalanya besar. Sampai 1 meter? Apa nih? Tingginya? Kurang lebih. Cukup kecil ya, 1 meter nih meja ini 70 ya segini. Mau tapi kepalanya besar. Tangannya pendek. Nah ini setelah Pak Sugi ini ketemu berbagai macam hal dari makhluk-makhluk halus itu, apakah mengalami sesuatu yang berbeda dalam kehidupan setelah misalnya apakah karena kan makhluk halus biasanya bawa energi negatif katanya ya, apakah jadi ada sakit atau ada justru malah rezeki yang datang gitu? Ya alhamdulillah rezeki. Jadi nggak pernah jadi ada sakit atau mungkin celaka gitu kan, itu nggak ada. Nggak ada, banyak yang ikut kok. Banyak. Terus ada yang bilang tuh pas ketiduran juga itu barengan. Setelah itu muncul, terus muncul lagi mirip orang gitu, tapi nggak pakai baju, cuma pakai katok kolor. Bilang saya tanyain siapa kamu, dia bilang saya cuma mau ngikut kamu gitu. Banyak followernya ternyata ya. Banyak pengikutnya teman-teman. Mungkin teman-teman mau jadi followernya juga. Nah itu yang pakai celana kolor ini wujudnya manusia, laki-laki perempuan? Laki-laki cuma pakai kolor. Itu dari mana datangnya kok? Nggak tahu, tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul di pojokan rumah. Itu sudah berapa kali muncul? Cuma 1 kali. Terus setelah ditanya tadi mau ikut Pak Sugi gitu, terus menghilang. Terus ngilang. Cuman sudah lama itu kejadian. Ya udah lumayan, ya belum lama banget. Oke. Tapi setelah dia muncul, setelah dia menghilang tadi, nggak ada tanda-tanda kehadiran dia lagi. Nggak ada, cuma bau. Cuma tiap hari ada bau langu-langu gitu loh. Baunya khas nih. Khas. Jadi kalau ada aroma itu berarti dia muncul. Aroma bau yang nggak enak gitu loh. Tapi dia muncul ini bawa sesuatu nggak, misalnya kayak rezeki atau ada pengaruhnya nggak sama kehidupan Pak Sugi, makhluk yang bercelana ini? Ya biasa aja, ya biasanya gampang cari nafkah gitu. Berarti kayaknya Pak Sugi ya agak diberkati juga ya. Yang penting dijawab. Waktu celana kolor ini apakah kayak dulu yang pernah viral zaman dulu, ada sinetron namanya Kolor Hijau? Gak tahu ya. Nggak mungkin juga. Kolornya warna apa itu?
itu tak malam ya pas remang-remang itu di kamar itu. Jadi nggak jelas ya. Nggak jelas ya. Cuman suaranya lagi-lagi. Suaranya laki-laki terlihat jelas tapi celananya nggak mau hitam atau hijau itu nggak anu ya. Gitu. Dan mirip manusia. Wah, ini menarik teman-teman. Pak Sugi ini ternyata punya pengalaman yang sangat banyak bertemu dengan makhluk halus ini, dan kayaknya itu baru sedikit dari seumur hidupnya Pak Sugi ini. Kayaknya masih ada banyak lagi. Banyak lagi. Wah, kayaknya boleh nggak ya ada yang lain lagi nggak? Boleh itu di sungai, di rumah, di kebun. Itu ya di Jakarta dulu. Oh, pernah di Jakarta juga? Pernah di Jakarta di mana kok lah lupa. Cikarang. Itu di lantai 4 itu katanya orang-orang itu banyak penampakan angker. Setelah itu saya membuktikan, saya tiduran di lantai 4 sendiri, nggak pakai lampu. Itu saya itu dilus-lus rambutnya gitu loh. Rambutnya setelah saya mulai itu terlihat wajahnya perempuan tapi baunya itu kayak orang nggak pernah keramas gitu loh. Rambutnya gembel tapi rupanya serem, dilus-lus. Tapi langsung saya tanyain siapa kamu, langsung hilang. Terus setelah itu saya pindah tidur di pas depan pintu, tidur di situ mau diinjak genderuwo. Double itu mau dijak genderuwo. Ya itu serem banget. Itu gedung apa itu? Gedung sekolahan itu di daerah Cikarang. Lantai 4. Oke. Terus yang di lantai 3 itu cuma suara-suara anak kecil pada main. Itu pernah ada sejarah tentang gedung itu nggak, Pak? Dulunya katanya bekas kubur makam. Pantes. Bekas makam, banyak penampakan. Terus saya diajari ngundang gitu loh caranya. Memanggil. Diajari cara memanggil itu, saya buktikan lagi hadir beneran. Warnanya genderuwo merah. Genderuwo merah ini berbeda. Wah, ngeri. Ini si genderuwo merah ini di Jakarta juga. Iya. Jadi sekolahan juga. Oh, di lantai yang sama. Tapi pas datangnya itu kayak ada lindu. Zuk. Kayak di rokada itu. Itu karena dia jalan atau dia jalan. Wah, ini berarti tidur pertama dia elus-elus sama perempuan rambutnya gembel. Nah, ini si perempuan ini wujud utuhnya kelihatan. Nah, saya pas tiduran gini, cuma lihat mukanya sama sini sampai sini. Oke. Tapi pas ngelus-elus itu saya itu melek gini, lihat wajahnya. Kayak dipegang orang gitu. Bener dipegang gini saya masih lihat. Tapi mukanya serem. Itu ada pusing-pusing gitu nggak? Oh, biasa aja. Kebal kayaknya Pak Sugini. Nah, ini setelah dibangunkan sama si perempuan ini, terus pindah tidur dekat pintu. Itu mau diinjaknya itu ceritanya gimana? Ini kok bisa-bisanya mau diinjak genderuwo? Ya pasti tiduran lagi. Pasti tiduran lagi. Ada sosok hitam bersuar tinggi mau nginjak leher. Jalan dari pintu gitu. Menarik teman-teman. Tapi nggak sampai keinjak. Nggak sampai keinjak, langsung saya gini langsung hilang. Dipegang. Kerasa itu. Saya pegang itu loh, kakinya gitu loh, langsung hilang. Megangnya rasanya kayak apa itu? Wah, ya risi-risi gitu loh. Pegang bulu atau? Bulu. Ngeri ya. Tapi kalau nggak jangan main-main gitu loh. Kalau nggak berani nggak usah main-main.
itu saat megang, yaitu rasanya kayak megang kaki orang atau kayak kaki apa gitu? Juga kayak kaki orang itu, tapi langsung gelap, langsung hilang. Bener-bener kerasa kayak megang kaki gitu. Besar. Berarti katanya ya yang punya bisa sampai disentuh kayak gitu energinya sangat besar gitu. Katanya gitu nih Pak. Dan segitu banyak cerita dari Pak Sugi ini, dan mungkin masih ada banyak cerita yang lainnya. Kalau teman-teman tertarik untuk mendengarkan cerita yang lain lagi dari Pak Sugi, tinggalkan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti suatu saat Pak Sugi lagi yang jadi narasumbernya untuk berbagi cerita pengalaman, bahkan dia sampai menyentuh gitu kan. Ini pengalaman yang sangat menarik ya. Tuliskan saja di kolom komentar. Atau kalau teman-teman punya cerita yang sama dan ingin berbagi di Gudut Mistis, silahkan DM saja di Instagram saya gudut_r_rtmc ya. RTMC ada di sini tulisannya ya. Nah, dan terima kasih buat Pak Sugi sudah berbagi pengalaman dan cerita serunya. Ini seru-seru serem sebenarnya. Dan terima kasih atas waktunya. Buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih juga buat kalian. Dan kita akan bertemu lagi di podcast yang berikutnya. Siapa nanti narasumbernya, kita akan tahu. Sampai jumpa dan terima kasih.